5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat pagi anak ibu guru kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabar kalian semua nak? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita memasuki tema keempat, berbagai pekerjaan. Subtema yang kedua, pekerjaan di sekitarku. Kita masuki pembelajaran yang pertama, yaitu muatan IPS dengan materi jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa dapat menyebutkan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Kita semua kelas 4 harus tetap semangat ya nak. Adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Mereka menggunakan sampan dan jaring untuk berlayar. Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Tentu mereka menggunakan kapal besar yang menggunakan bahan bakar. Mereka berlayar ke laut lepas dan menangkap ikan, jaring, dan radar pendeteksi ikan. Mereka juga menggunakan bom. Tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn berikut ini. Lihat diagram Venn-nya. Ada nelayan tradisional dan ada nelayan modern. Maka akan kamu tulis di tengah apa persamaannya. Perhatikan diagram Venn berikut ini. Lihat yang di tengah persamaannya yaitu menangkap ikan dan menggunakan jaring. Nah, perbedaannya nelayan tradisional pertama pergi melaut pada malam hari, sedangkan nelayan modern pergi melaut kapan saja. Kedua, nelayan tradisional menggunakan sampan, sedangkan nelayan modern menggunakan kapal. Ketiga, nelayan tradisional tidak bisa melaut jauh, sedangkan nelayan modern bisa berlayar ke laut lepas. 4, nelayan tradisional tidak menggunakan radar, sedangkan nelayan modern menggunakan radar. Kelima, nelayan tradisional tidak membutuhkan bahan bakar, sedangkan nelayan modern membutuhkan
bahan bakar. Menurutmu, apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Nah, menurut Bu Guru, jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern, maka persediaan ikan di laut akan cepat habis dan laut menjadi tercemar. Bagaimana menurut anak-anak kami seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Menurut Ibu Guru, sebaiknya nelayan menangkap ikan tidak memakai bom, racun, dan pukat harimau, tetapi menggunakan alat-alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Lihat gambar di bawah ini. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jelaskan. Apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Menurut Ibu Guru, akibat buruk yang ditimbulkan penggunaan bom dan pukat harimau adalah menyebabkan hancurnya terumbu karang yang menjadi habitat ikan. Penggunaan pukat harimau menyebabkan ikan-ikan kecil juga ikut terjaring sehingga kelangsungan hidup ikan akan terancam. Menurut anak-anak kami, tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Amatilah gambar berikut ini. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Kemudian, itulah yang kita goreng dan kita makan atau konsumsi setiap hari. Jadi, jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas tadi adalah perdagangan. Jenis barang yang dijual belikan adalah ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut dan nelayan, pedagang ikan, pengangkut barang. Hasil dari setiap pekerjaan yaitu nelayan menghasilkan ikan atau barang. Pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan atau barang. Tukang angkut barang mendapat upah pengangkutan atau jasa. Penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya atau barang yang dijualnya. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter,
tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Selamat siang, Nak.